Lu kalau mau sukses, ilmunya ATM aja, amati tiru modifikasi. Halo sahabat Bangun Indonesia, di episode Bangun Indonesia kali ini saya bersama Pak Frans akan membahas keributan yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya yakin Pak Frans juga pasti sudah dengar soal ini. Saya sebenarnya bukan orang yang biasa keluar negeri Pak, jadi perkembangan di luar negeri itu ya saya hanya mengikuti via sosmed, dunia maya. Nah apa yang terjadi di luar negeri saat ini kan kelihatannya ricuh sekali Pak. Nah Indonesia ini kira-kira kena impactnya nggak ya Pak? Sekarang kan lagi perang ya, perang Amerika versus Iran. Setelah COVID tuh yang sangat disesalkan COVID-nya belum beres. Waktu itu Rusia, Ukraina kan. Iya. Sampai sekarang juga mereka masih aja ribut kayak gitu. Masih ya sampai sekarang? Masih sih, belum sempet salaman kayaknya setahu saya gitu ya. Dan suka nggak suka, kita kan khawatir dong. Kalau misalkan ada kebakaran di luar negeri aja waktu itu pernah tuh. Asapnya masuk, berarti kan apa yang terjadi di luar negeri suka nggak suka bisa mempengaruhi ke dalam kan. Iya. Jadi wajar kalau kita khawatir, kalau kita cemas. Dan tentunya kita kan harus berharap juga ya. Harapannya pastinya gini, ya kalau bisa ribut-ribut cepat selesai lah. Sebenarnya kerugian itu pasti ada. Meskipun katanya ada juga yang diuntungkan. Katanya perang itu menguntungkan beberapa pihak. Ya bisa jadi ya gitu ya. Dan pastinya kan juga berharapnya pemerintah kita juga punya posisi mungkin bisa ngebantuin agar bisa baik-baik aja, bisa berdamai dan sebagainya. Karena ya kita kan gak pengen kemudian pasokan-pasokan yang datang dari luar itu mengganggu kita punya kebutuhan di dalam nih, ya kan. Nah tapi apapun itu kalau menurut saya ya akan selalu ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah justru ini menunjukkan sebenarnya betapa pentingnya kita di dalam negeri untuk bisa belajar mandiri, belajar berpikir kritis. Dan menurut saya itu bagian dari pertahanan dan ketahanan yang sifatnya bahkan di level individu sih. Contohnya misalkan gini, bagaimana jika ternyata kita ini kemandiriannya sudah cukup baik nih secara ekonomi misalkan. Lepas dari masalah lowongan kerja, pengangguran dan sebagainya, tapi anggap aja kita punya solusi alternatif. Pekerjaan-pekerjaan informal di push. Ya kan? Sehingga orang punya pendapatan jauh lebih baik misalkan, ya kan. Nah, dengan pendapatan yang jauh lebih baik, kita punya daya tahan nih terhadap hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas. Minimal dompet sendiri aja, keluarga gitu loh ya kan. Gak usah yang kita berpikir muluk terlalu jauh gitu. Dan yang kedua, kita bicaranya tentang berpikir kritis. Kan ini juga menurut saya ini juga penting. Contohnya, kalau kita kaitkan dengan sekarang rame di luaran. Di luar belum rame, kita di dalam juga sering ribut. Ya itu makanya saya tanya kenapa bisa dalam negeri ini ribut, apakah kita kena impactnya? Kalau saya pribadi ngelihat saya tarik ke belakang gitu ya. Waktu zaman saya dulu masih kecil, tahun 1990-an, itu internet tuh belum marak ya sekarang. Sosial media belum ada, YouTube pun belum ada. Orang kalau mau nonton TV, mau hiburan, ngumpul malam-malam sekitar jam 7, setengah 8. Tapi internet datang kan, dengan segala plus minusnya. Plusnya banyak, minus juga banyak. Sehingga kita telinga tuh jadi lebih tipis zaman sekarang. Iya kan? Kalau dulu mau ngomongin orang dalam di rumah misalkan ngomongin si itu ya si anu ya, selesai sampai di situ kan. Sekarang kita ngomongin di mana? Sosial media. Nyampe lah ke sono. Bahkan ke seluruh Indonesia dan orang-orang yang tidak berkaitan. Betul. Gitu. Jadi nggak tahu pada sadar atau enggak, internet itu teknologi itu masih sangat-sangat muda dan kitanya juga masih terlalu muda untuk mengerti, paham, belum dewasa lah. Dampaknya luas ternyata. Kaitannya apa sama perang? Nggak ada perang aja kita ribut sendiri di dalam. Ketika kita nonton di TV gitu ya, debat-debat politik ya kan, pro sayap kanan, sayap kiri, pendukung ini, pendukung itu, sangat jarang loh kalau menurut saya kita disuguhkan materi-materi yang daging, yang membuat kita jadi teredukasi, jadi belajar. Oh, kan makanya ada orang bilang gini, elitnya aja kayak begitu, ya kan? Nah, di satu sisi ada kelompok-kelompok lah ya kita sebutnya yang mengkritisi pemerintah, ya kan? Tapi di sisi lain saya juga lihat masyarakatnya juga banyak yang perlu dikritisi gitu. Nah, kan nggak lucu sekarang gini, masyarakat nih mengkritisi pemerintah itu biasa. Yang mengkritisi masyarakatnya masa iya pemerintah, jadi bolak-balik dong kayak pingpong kan lucu gitu loh, ya kan? Jadi kalau dulu tuh ada pepatah kan bilang gini, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Masih relevan loh sampai sekarang. Iya lagi benar. Iya kan? Saya setuju itu.
Ini saya mau sebut satu nama motivator yang dulu sempat rame di Metro TV kalau nggak salah. Oke. Mario Teguh. Oh ya. Tahu ya? Ya tahu. Super sekali. Oke, iya benar-benar itu Saya dulu slogannya. sering nonton. Gini, saya mau berkomentar lah sedikit gitu ya. Tanpa membuka luka lamanya beliau. Poinnya gini, kita itu as masyarakat, benar nggak sih kecenderungannya tuh gini, ngelihatnya figur. Ngelihatnya kayak contoh Mario Teguh. Kalau dia ngomongnya A, perilaku dia harus A juga. Ya, secara visual kita lihat. Iya ya. kan? Iya. Jadi ada suatu kebiasaan kita yang kayak gitu. Sekalinya ada pelencengan terhadap apa yang dikatakan dan diperbuatkan gitu ya, langsung rusak, ya kan? Padahal menurut saya harusnya dipisah. Boleh nggak kita belajar ilmunya, tapi nggak perlu ngikutin perilakunya? Boleh, sah-sah Boleh aja. kan? Setahu saya juga diajarin kayak gitu sih. Iya, mostly orang pasti kayak begitu. Iya kan? Maksudnya poinnya adalah bisa jadi apa yang dia ajarin ke kita, dia nggak lakukan. Perbuatannya mungkin kurang bagus. Ya, tapi selama ilmunya bagus, pakai aja ilmunya. Iya, ambil positifnya lah. Itulah namanya cara berpikir kritis. Oke. Nah, jadi berpikir kritis tuh kalau menurut saya nih, teman-teman, coba nanti di komentar deh ya. Kayak udah barang langka sekarang. Betul, setuju. Saya akan kembali ke 2 poin yang saya di awal, yaitu tentang kemandirian dan tentang berpikir kritis gitu ya. Saya jadi mau ngangkat satu cerita sedikit tentang kita nih manusia ya. Manusia tuh katanya sombong, katanya. Oke. Sombongnya gini, kita merasa kita paling hebat di planet ini gitu loh. Ya kan kalau dulu kita belajar di sekolah tuh ada flora, ada fauna. Iya. Tumbuhan dan hewan. Kan? Kingdom Animalia, saya ingat tuh, masih ingat. Nah, kita nih apex, kita dominator, kita di top puncak. Meskipun ada kingdom lain ya, kayak misalkan serangga, jamur dan sebagainya. Maksudnya gini, kita badannya besar, kita makhluk individu, makhluk sosial. Otak kita besar, kita bisa menciptakan peradaban, budaya, teknologi. Sehingga wajar kalau kita disebut apex. Tapi pertanyaannya, apakah benar bahwa kita ini sebagai makhluk kategorinya fauna lah ya itu ya. Iya. Top apexnya fauna, nggak ada yang lain yang lebih unggul daripada kita. Nah, kalau menurut saya ada yang lebih unggul dari manusia, yaitu semut. Oh, kenapa? Karena menurut saya gini, semut itu punya keunggulan ketika dia dilahirkan sama si ratu, udah ada kastanya, Oh, udah ada fungsinya. oke. Meskipun mungkin kita bisa berargumentasi, oh nggak ada free will di situ. Iya. Ya, tapi terbukti dalam semua kalau kita nonton geografi gitu-gitu ya, dokumentasi gitu ya, kita menemukan banyak cerita tentang si semut ini. Mereka survivor yang sangat unggul loh. Ketika lagi banjir tuh ya, semut merah tuh, mereka bisa bikin rakit. Oh iya. Iya. Lalu ada percobaan juga yang semut itu ngangkut satu barang gede, harus ngelewatin maze gitu, diuji sama orang gotong untuk ngelewatin maze yang sama, kira-kira gitulah. Ternyata semut lebih unggul gitu. Jadi maksudnya poinnya gini, mereka itu punya kecerdasan, punya kesadaran kolektif yang kita orang nggak punya. Oke. Di level kita manusia ini kan harus ada rantai komando, harus ada ketaatan, harus ada kedisiplinan. Nah, semut itu lahir sudah ada kasta-kastanya, sudah ada fungsinya, semut prajurit, semut apa segala macam. Sehingga ketika mereka berkoordinasi, entah gimana ceritanya, itu rapi. Baris berbaris, semut lebih rapi loh daripada manusia. Iya lagi, itu Ya saya kan? setuju Nah, itu. itulah makanya kan dulu ada kalimat gini, kita mesti belajar sama semut. Nah, kira-kira gitu. Iya, Ya kan? iya. Jadi, ya maksudnya poinnya gini, balik lagi nih dengan konteks kita nih, kemandirian dan berpikir kritis. Dan ya kesadaran kolektif. Karena kalau kita mau menghadapi dunia yang nggak tentu, ingat lebih banyak yang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri, bagaimana kita merespon. Contohnya gini Andrea, kalau lagi panas, terik, kering, dan ada 2 orang tipe pekerja. Kerja yang pertama mungkin lebih sikapnya kurang bagus. Dia akan ngomong gini kan kira-kira, ih panas banget nih, Iya. tadi tunggu adem sebentar. Nah misalkan berpikirnya positif, dia akan ngomong, ini mumpung gak hujan. Nah iya. kalau hujan susah lagi ntar, Iya. ya kan? Jadi maksudnya itu kan kondisinya di luar dia nggak bisa kontrol. Tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan responnya dia. Iya. Karena itu sekarang gini, kalau kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial mau berhasil sebagai suatu bangsa dan negara, menurut saya kita memang masih harus banyak belajar. Dan kalau kita mau salahan terus gitu ya, misalkan ini kan harusnya pemerintah dong yang Nggak kelar-kelar. nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Terus pemerintahnya bilang, lu juga masyarakat gitu, Iya. ya kan? Atau masyarakatnya yang lain bilang,
pemerintah itu lahir dari masyarakatnya. Oke. Ya kan? Oh iya sih, Ya kan? ada Jadi, yang bilang gitu. Kenapa dia ada korupsi di pemerintah? Oh, belum jadi pemerintah waktu masih masyarakatnya korupsi. Kalau saya waktu itu lihat beritanya, jadi waktu itu kontainer Pak, Oke. dia terguling. Nah alih-alih membantu, dia menjarah isi kontainernya. Itu. Saya rasa itu part of corruption ya. Saya mau lompat balik ke ngobrolin soal internet nih. Berarti kita semua sebenarnya melihat betapa pentingnya pendidikan untuk diinjek di kebangsaan kenegaraan kita, Betul. masyarakat, dan gimana caranya yang paling murah, yang paling praktis. Kalau menurut saya ya kayak gini, lewat internet. Iya. Ya Kalau difungsikan dengan benar ya. Betul, betul. Makanya saya pribadi berharap nih Andrea dan teman-teman akan lebih banyak orang yang lebih pintar tuh banyak loh, ya kan? Nah, Mbok ya berbagi gitu ya. Bukan uang, Ilmu. bikin konten deh. Iya. Ya kan? Supaya ruang media kita itu diisi sama yang memang bermutu. Bukan yang berantem mulu, debat kusir mulu, ya kan? Ya menurut saya ada hal-hal yang kita nih bisa mulai dari kita. Iya. Apalagi kan masyarakat Indonesia itu punya satu habit yang menurut saya nggak memojokkan, tidak menyudutkan, tapi menurut saya ini habit yang sangat jelek sekali. Oke. Dimana mereka selalu merasa rumput tetangga itu lebih hijau. Itu benar. Padahal mungkin konsekuensi yang diterima itu padahal lain, bisa dibilang negara kita ini santai loh Oke. kayak gitu. Kita mau ngomongin soal Cina deh sedikit. Tapi ini bukan politik. Oke. Ini pembelajaran yang menurut saya bicara tentang berpikir kritis gitu ya. Pada tahun 90-an dulu sebelum era internet, POV orang-orang di dalam negeri mungkin karena masa lalu yang kurang baik atau gimana sih nggak tahu gitu ya. Ketika orang ngomongin tentang Cina itu negatif POV-nya. Oh iya. Cina gitu kira-kira Iya. gitu ya guys ya. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang terbalik. Kiblatnya ya kan? ke Cina. Justru malah kayak Cina dong gitu ya kan. Nah, saya sering ngelihat komentar-komentar tersebut di media dan kebanyakan datang dari anak muda, Iya. ya kan. Nah, yang tanpa disadari, nah ini menurut saya kegagalan berpikir kritisnya. Contohnya nih, misalkan dibilang, kalau di Cina koruptor didor gitu, Iya. ya kan. Nah, saya bertanya-tanya, apakah teman-teman kita ini yang berkomentar begitu tahu nggak sih tata kelola negara di negeri Cina seperti apa? Iya. Ya kan, kita kan demokrasi di sini. Nah, di sono kan Enggak, iya. ya kan? Kita di sini Pancasila, di sono enggak. Nah, nggak mungkin dong kita cuma mau ngambil yang bagus-bagus, yang jeleknya nggak bagus. Iya. Siap nggak kalau diangkut semuanya? Satu paket Nah, ya. Iya. ayo lo, ya kan? Nah, itu tadi gitu. Jadi jangan pada akhirnya kita ini tuh sempit gitu loh, Iya. ya kan? Nah, makanya saya sangat mendukung. Sekarang udah mulai rame. Kayak misalkan kita tag aja namanya ya ntar ya, Bagus Mulyadi. Oke, saya pernah dengar tapi belum tahu itu. 4 jempol saya acungin. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena dia educate banget. Dia berpendidikan banget gitu loh, ya kan? Memang berpendidikan. Maksudnya gini, nggak semua orang berpendidikan mau capek-capek memberikan sumbangan pemikiran Iya. di ruang publik. Yang mana itu akan menjadi efek domino yang positif. Kita perlu lebih banyak orang-orang seperti itu. Dan masih banyak juga sebenarnya yang lain. Tapi yang negatif banyak juga. Iya banyak. Berarti sebenarnya secara gampangnya ya udahlah kita nggak usah lihat jauh-jauh dulu sampai perang dunia, ke kitanya dulu aja sendiri. Betul. Deh. Orang kita dalam negeri juga masih gaduh. Tapi tadi kan Bapak nyebutin 3 poin tuh. Yang ada berpikir kritis, terus kesadaran kolektif, sama yang satu lagi tadi itu kemandirian. Menurut Bapak 3 hal ini cukup nggak untuk sebuah individu? Minimal itu akan memulai perubahan positif. Jadi kalau kita balikin ke individual nih, kita ini semua sedang berjuang. Lulus SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja. Ketika kita kerja, ini kasar kita ngomong lah ya. Kan ada orang yang bilang balik lagi nih, cari kerja di Jakarta tuh penduduk 10 juta lebih loh. Wow. Coba cek di BPS ya, pusat statistik. Setahu saya lebih dari 10 juta. Komersial begitu banyak, yang formal maupun informal. Kalau kita mau rajin sedikit aja, kalau kita nggak gedein ego aja gitu ya, kalau sekedar dapat kerjaan, dapat uang, itu nggak sulit. Iya. Ketok pintu, lu keliling aja, Setuju. ketemu rumah Padang. Lu butuh bantuan nggak? Gue cuci piring deh. Loh kok Pak, saya kan S1. Ngerti. Ini kan kita bicaranya dalam konsep, lu daripada nganggur, lu mulai aja dari bawah, lu merangkak deh. Iya. Ya kan? Kalau lu nggak bisa, kalau zaman dulu ada orang bilang gini, kalau lu nggak kuat lari, lu jalan. Lu nggak kuat jalan, Ngerangkak. lu ngerangkak. Ya kan? Lu ngesot kalau perlu. Iya. Gitu loh. Ya kan? Iya. Jangan diam. Karena kalau lu diam, ya salah lu berarti.
Ya, karena saya sering melihat di sosmed ini terkait mencari pekerjaan ya Pak. Saya lihat dua sisi. Sisi pertama adalah sisi pencari kerja yang berulang-ulang kali gagal dengan orang yang penampilan menarik, kalah dengan orang dalam dan lain-lain sebagainya. Tapi saya pernah ngelihat dari POV-nya pemberi pekerjaan. Ini hal yang paling sering terjadi, yang paling gampang. Ada 3 hal. Yang pertama itu tentang attitude. Bukan perkenalan diri lalu menyampaikan maksud dan CV langsung, halo bos, loker masih nggak? Nah, iya loh, banyak loh kayak gitu. Itu sering Kaget terjadi. gile buset ini orang nih, mau nyari apaan? Loker ada nggak bos? Masih ada nggak? Itu pertama. Betul. Yang kedua, dipanggil interview tidak datang. Itu juga banyak sekali terjadi. Yang ketiga, sudah dipanggil interview, sudah datang, sudah diterima, tapi nggak berangkat. Iya. Atau banyak alasan. Banyak tiba-tiba alasan. Hari H Iya. lagi. Hari H atau mungkin kerja baru sehari 2 Atau hari. jangankan banyak alasan, tiba-tiba gak ada kabar. Ya, ghosting. Itu Gile. banyak sekali terjadi di Indonesia, Betul, Pak. betul. Berarti ini kan sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat. Ini kan kita harus lihat dari banyak sisi, Pak. Benar. Harus Dan banyak pertimbangan. betul. Makanya tadi sebenarnya kalau waktu itu saya lupa siapa yang ngomong gitu ya. Sebenarnya di Jakarta ini, kalau nggak salah Andrew Susanto pernah ngomong gitu. Sebenarnya di Jakarta nih cari kerja tuh nggak susah, cari uang nggak susah. Tapi jangan berpikir untuk kaya dulu lah. Itu the next story, ya kan? Lu mulai dulu aja. Jangan kabur dulu aja. Oke, Kerja kerja dulu dulu aja. aja. Ya, benar. Iya. Kerja aja dulu, Lu kalau usaha. jadi gini, banyak orang keluar negeri, di sana juga dia jadi buruh juga. Iya. Tapi nanti ada yang ngomong, soalnya buruh di luar negeri itu pakai dolar. Gue ngerti, ya kan? Tapi apa salahnya lu mulai dulu di sini? Ya Kayaknya kan? Lu kalau- start dari bottom. Kalau di luar negeri bayaran dolar, saya rasa sih biaya hidupnya Tinggi juga. tinggi juga ya. Tinggi juga. Resiko hidup di sana juga ada juga, bukan nggak ada. Semua ada plus minusnya. Ini jadi ingat yang LPDP kemarin. Oh ya, Ya kan? case LPDP. Ya, sebenarnya sih suka-suka dia mau dapat jadi WNA segala macam. Iya. Cuman dia kepleset di Oversharing lah kalimatnya bahasanya. itu aja ya kan. Ini di Indonesia kan ada internet rakyat nih. Iya. Nggak tahu bakal jalan atau enggak tuh ya. Cuman poinnya gini sekarang. Kalau kita mau percepatan sebagai bangsa negara gitu ya. Kita pertama kalau saya pribadi saya lihatnya nggak bisa nunggu pemerintah. Ya. Nggak boleh tergantung sama pemerintah. Kita mesti swadaya. Kita mesti mulai. Itu bagian dari mandiri yang tadi. Kita mulai dulu aja. Ya kan. Orang-orang yang hebat banyak. Orang-orang yang punya duit banyak di Indonesia. Ya kan. Lu bantu-bantulah. Caranya gimana? Nggak semua harus pakai uang gitu loh. Iya. Lu sumbang ide, sumbang pemikiran. Iya. Lu sumbang kepintaran lu lah. Supaya orang belajar. Makanya dulu Tung Desem ngomong gini. Lu kalau mau sukses, ilmunya ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Ya sekarang apa yang mau ditiru? Kan harus ada yang diamati dulu. Sebenarnya kalau saya pikir kalau jadi pemerintah, jadi eksekutif gitu ya, jadi yudikatif, legislatif, minimal anggota DPR atau eksekutif lah kita ngomong. Sebenarnya nggak harus pintar-pintar banget kayak gimana sebenarnya. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang lebih pintar dari dia itu banyak. Tinggal kumpulin, lu punya ide apa nih? Gue punya problem kayak gini nih. Ide lu apa? Ya kan? Kalau idenya bisa terrealisasi gitu ya. Ya bisa bagi ke dia juga kan, ongkos jasa kira-kira atau apa. Misalkan inti poinnya kan gini, ada setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah solusi itu ada banyak, kan perlu orang yang mikirin. Kalau beda sama swasta Andrea, kalau swasta nih kita sebagai pengusaha harus stand out, harus tampil kan, harus ini ide gue nih, ya kan. Tapi kalau kita di pemerintah sebenarnya kan, kalau menurut saya nih ya, koreksi kalau salah gitu ya, nggak harus ini ide gue nih, nggak harus sebenarnya kan. Yang perlu itu kan adalah solusinya apa yang praktis, Ya. yang bisa jadi solusi apa, gitu. Ya. Nggak peduli itu idenya siapa. Jadi pemerintah itu menurut saya kerjanya harusnya lebih gampang daripada swasta, Ya. karena dia nggak perlu stand out. Dia cuman mana orang pintar dari timur sampai utara barat kumpulin, ya kan? Nih gue ada masalah nih supaya clear gimana? Oh kayak gini rumusnya, tinggal nyontek. Ya. Udah, sebenarnya gitu kalau menurut saya, cuma Iya. nggak tahu ya, gitu. Nah, ya cuman balik lagi lah ke topik kita ini, nggak tahu ya kapan kita bisa minimal kita mulai dari masyarakat, dari netizen untuk nggak saling caci maki di ruang publik. Nah, itu juga salah satu hal yang lumayan mengganggu saya, Pak. Bapak kan tadi bahas, oh di konten saya buka kolom komentar, ini menghina negara, misalnya Betul, menjelek-jelekin betul. negara. Nah, saya sering sekali menemukan orang yang belum bisa move on dari hasil pemilu, Pak. Oh, Banyak sekali. kasihan banget hidupnya. Sampai detik ini masih belum bisa move on, dan itu banyak sekali di kolom Oke, komentar, oke. Pak. Nah, kalau saya sebagai WNI, warga negara, kalau saya kan menghormati keputusan yang ada. Iya, betul. Siapapun presidennya, siapapun legislatif atau yang terpilih itu, ya kita menghormati. Iya. Karena beliau bisa ada di
titik itu bisa menjadi kandidat, pasti beliau punya kelebihan. Oke. Dan pasti minusnya juga ada dong. Oke, Kita oke. plus minus ada. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tipikal masyarakat kita yang seperti ini tuh kan, ya oke, pemerintah mungkin perlu evaluasi karena plus minus ada. Tapi ini kan berarti masyarakat lebih banyak notice-nya Pak kalau kayak begini. Oke. Nah, pemilu itu kan sudah tahun berapa? Oh iya. Itu 2024. Betul. Sekarang 2026 ini sudah 2 tahun Betul. Pak. Nggak move on sih sesuatu banget ya. Iya. Nggak ada kerjaan kali ya, atau bingung juga ya, atau jangan-jangan memang kerjaannya begitu gitu, nggak ngerti juga gitu. Nah cuman memang saya jadi mau komentar satu tentang itu gitu. Maksudnya gini teman-teman, kita ini kan katanya negara demokrasi dengan segala hal yang sudah sejak 98 itu reformasi. Ya. Katanya demokrasi kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Cuman ada satu hal sih yang saya kepikiran terus gini. Bukankah demokrasi itu menjadi produktif ketika masyarakatnya berpendidikan ya? Teredukasi ya? Artinya demokrasi itu identik dengan musyawarah. Musyawarah mufakat ada di salah satu dalam Pancasila kita kan, sila. Kalau berdebat juga, kalau nggak teredukasi juga debat kusir ya kan? Nah, bagaimana kita mau mencapai musyawarah mufakat apabila dalam suatu quorum level pendidikannya beda ya? Ini bukan cuman, balik lagi, ini bukan, pendidikan itu selalu ada pendidikan formal dan informal, ya kan? Gimana ya? Kalau ada yang, waktu itu saya pernah dengar di TV kalau nggak salah. Salah satu karakter demokrasi ya pasti berisik. Saya ngerti. Tapi berisiknya yang kategori kayak gimana dulu? Iya. Ya kan? Bukan berisik yang urakan dong harusnya. Knalpot juga berisik. Tapi kan bukan berarti harus jadi knalpot brong kan? Iya. Gitu loh. Ya kan? Nah jadi ada banyak PR kalau kita masih ya dalam suatu negara demokrasi, PR-nya banyak. Salah satu pilar penting itu pendidikan. Dan pendidikan yang paling murah dan paling cepat kalau menurut saya. Ini mungkin saran buat pemerintah nih. Lu manfaatin internet. Lu bikin, kalau zaman dulu tuh ada namanya indoktrinasi kalau nggak salah. Zaman waktu sejarah dulu ya. Ini kita ngomongin sejarah. Hitler kan indoktrinasi kuat Jerman waktu itu ya. Sejarah. Nah, bukannya kita mau indoktrinasi masyarakat, enggak. Pendidikan yang di broadcasting habis-habisan lewat segala macam, ya kan? Influencer positif tuh kan banyak, ya kan? Nah, sekarang kita aja nggak ngerti konsep negara buat apa sih, gitu. Nggak diajarin kan? Mungkin diajarin cuma udah lupa. Negara tuh apa sih? Kenapa sih kita harus bernegara? Pajak tuh buat apa sih? Iya kan? Ya mungkin diajarin, tapi mungkin karena problemnya di pendidikan, mungkin banyak yang nggak paham, Pak. Betul. Kayak gitu. Dan saya jadi ingat waktu yang kemarin tuh acara, ada Harrison Ford datang ke Indonesia, terus ada di YouTube lah orang-orang nonton ketemu sama Zulkifli kan. Saya mau menyoroti apa yang disampaikan sama Zulkifli waktu itu. Dia bilang kita ini kan baru merdeka, baru belajar. Menurut saya ada benarnya juga. Dan ketika saya cari tahu ternyata pasca Perang Dunia Kedua, jadi gini, negara di dunia itu sekarang kurang lebih ada sekitar 190 kalau nggak salah, kurang lebihnya. Mungkin udah lebih dari itu atau berkurang, saya belum cek lagi gitu ya, tapi banyak, ratusan. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua itu kurang lebih sekitar 50-an, ya kan? Artinya negara-negara yang kita kenal sekarang nih di dunia itu sebenarnya bisa dibilang masih anak-anak muda semua. Baru. Jadi kita nih memang proses belajar itu masih, ya kan? Nah, tapi kan ada negara yang udah disebut negara maju. Kayak contohnya kita bicara Cina. Dia kencang banget dengan berbagai tata kelola negaranya, ya kan? Nah, bagaimana sekarang kita belajar dari negara-negara yang kita anggap lebih maju dalam bermasyarakatnya? Nah, kemudian kita terapkan lewat apa? Yang tadi, internet misalkan. Lewat podcast, pokoknya terus-menerus. Hanya dengan begitu kita bisa percepatan. Ya, tapi memang harus dikawal. Jangan sampai dijadikan indoktrinasi segala macam, ya kan? Tapi lebih ke pembelajaran. Nah, sampai, ya saya nggak tahu ya. Saya sih berandai-andai gitu ya. Melihat negara ini dalam misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, society-nya tuh udah beda. Masyarakatnya udah lebih beradab, tanda kutip, ya kan? Ketika berdiskusi seperti apa, ketika berdebat di ruang publik seperti apa, ya kan, ngomongin ide pemikiran, nggak cuma gosip aja misalkan, dan sebagainya, sehingga rumusan-rumusan itu bisa lahir gitu, dan mungkin ini peran pemerintah bisa kalau mau injek begitu, swasta juga mungkin bisa, tapi kalau swasta dan pemerintah bisa kerjasama, why not? Jauh lebih baik lagi, jauh lebih cepat lagi. Jangan sampai pada akhirnya nanti katanya anak muda banyak 2045 katanya kan? Apa? Indonesia Emas, ya kan? Jangan sampai anak mudanya banyak tapi nggak terdidik, tapi dia nggak ngerti
bisanya berdebat mulu, debat kusir lagi, nggak punya narasi, Iya, iya. storytelling nggak ada. Ini terakhir nih Pak, dan menurut saya ini juga problem lumayan. Ini saya sebagai konten kreator dan influencer, saya menyadari konten-konten edukasi di Indonesia tuh naiknya susah banget Pak. Oke. Bener-bener susah. Konten-konten edukasi, konten-konten yang mendidik itu sulit sekali naik. Kalah jauh sama konten-konten yang mohon maaf mungkin konten hiburan. Memang kita perlu hiburan. Betul. Perlu. Tapi yang menurut saya tidak balance. Jadi Betul. penggunaan internet itu nggak maksimal Pak. Betul. Di situ. Betul. Nah menurut Bapak-Bapak kan kalau saya nggak salah kan Bapak background IT ya. Menurut Bapak upaya apa nih yang bisa kita lakukan supaya ini tuh balance Pak? Supaya kita konten kreator tuh juga ngerti kita harus ngapain. Ini suka nggak suka, ini pendapat saya sebagai warga negara yang punya hak demokrasi. Ya. Saya mau menyampaikan begini, karena itulah ada beberapa hal yang sifatnya sebenarnya mungkin harus dipaksa. Mungkin pemerintah mesti agak sedikit otoriter mungkin ya. Tapi kan pemerintah juga kan dikawal sama DPR harusnya, dan DPR dikawal sama masyarakat. Saling kawal kan, check and balancingnya kan ada. Ya kan. Jadi sorry ya, terlalu banyak joget-joget juga nggak bagus ya. Iya kan, ada satu kampung isinya joget mulu gitu, saya bingung. Kerjanya joget jangan. Dan dapat duit loh Pak. Kaya loh dia dari situ. Justru maksudnya ya oke lah dia bilang kan sehat, senam. Iya sih. Tapi nggak gitu juga. Ya kan? Ada banyak hal yang bisa dikerjain jauh lebih produktif. Jangan sampai akhirnya ketika orang berpikir karena duit itu kan adiktif. Ketika orang ngerasa gampang nih dapat kayak gini nih, gini aja. Gila, 10 generasi di kampung itu nyanyi joget semua ntar. Ada hal-hal yang mungkin memang perlu intervensi pemerintah. Agak paksa sedikit lah. Nah cuman, tapi Singapura juga gitu loh. Ada hal-hal yang memang dipaksakan. Dan ketika terjadi suatu pemaksaan pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang gak suka. Ya kan? Jangankan dipaksa. Suatu perubahan aja dalam organisasi ada yang berubah gitu. Aturan bisa gak cocok. Ya kan? Tapi itu konsekuensi kalau mau maju. Balik lagi kayak contoh tadi. Oh enak tuh, keren tuh kayak di Cina tuh. Mau gak dipaksa kayak di Cina? Nah belum tentu. Ya kan belum tentu kan. Nah teman-teman itulah yang sudah kita bahas, mudah-mudahan itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua, terutama buat teman-teman yang mungkin lagi mau masuk ke dunia konten kreator nih Pak. Kan biasanya problem influencer atau konten kreator itu mereka bingung, aduh aku kalau mau konten itu kita mau tema apa nih? Kalau saran saya nih ya, kalau bisa jangan ngejar algoritma sih. Kita aja yang ciptain algoritmanya. Karena kalau kita ngejar algoritma, kita jadi budaknya mereka yang saat ini kuotanya paling banyak. Dan di Indonesia masih butuh waktu untuk naikin kualitas, untuk konversi kuota itu. Gitu. Ya kita gak akan kemana-mana kalau ngejar algoritma. Makanya saya setuju sama beberapa konten kreator yang sudah ke arah sana juga. Gak peduli. Memang kita segmented. Mungkin yang nonton cuma puluhan orang. Mulainya mungkin dari ratusan orang. Tapi lama-lama akan jadi besar. Dan harus ada gerakan itu. Tugas kita, balik lagi ke soal kemandirian. Nah, itu mungkin bisa jadi notice buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Bangun Indonesia, di like dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih sudah nonton ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.